Jumpa di sini dengan Cece Tarot. Ini adalah edisi siang ini ya. Terima kasih sahabatku karena sudah setia dengan channel Cece Tarot ya. Oke sahabat, di sini saya akan bantu membacakan untuk request kalian. Kalian banyak yang request kapan Cece dia buka blogirku, kapan dia temui aku, kapan dia menghubungi aku. Oke ya, saya akan bantu menemani kalian untuk siang ini. Semoga bisa membantu pencerahan ya, dan semoga orang yang sedang kamu fokuskan semoga segera menghubungi kamu dan kamu bisa bahagia dan happy ya. Tetap bersemangat dan fokus juga di karir keuangan kamu agar kamu sukses ya. Oke sahabatku, di sini saya akan temani kamu ya di siang ini. Salam kenal bagi sahabatku yang baru gabung di channel Cece Tarot. Salam kenal buat kalian dan jangan lupa subscribe-nya ya. Karena support kalian juga sangat penting agar Cece semakin bersemangat membantu kalian, menemani kalian setiap pagi, siang, dan malam ya. Oke, kita korek dulu hatinya dia, apa sih yang dia mau dulu ya. Apa sih yang dia mau dari kamu? Apa sih yang dia mau dari kamu? Apa sih sebetulnya yang dia mau dari kamu sehingga dia mungkin kecewa dan dia memblokir kamu ya? Apa sih sebetulnya yang dia mau dari kamu? Oke ya. Kita buka kartunya satu. Oke, di sini orang yang sedang kamu fokuskan menginginkan kamu introspeksi diri. Itu yang diinginkan dia. Ya, yang diinginkan dia, kamu introspeksi diri. Siapa tahu kamu juga melakukan kesalahan. Ini yang dia mau dari kamu. Ya, ini yang dia mau dari kamu. Kamu harus bisa introspeksi diri. Dan jika pun ada penawaran hati itu, ambil contoh kamu disenangi orang seperti itu, ya kalau memang kamu masih cinta sama dia ya kamu bisa mengambil sikap baik gitu ya. Jadi kamu harus bisa menolak gitu ya, menolak daripada penawaran ini ya, mungkin kamu didekati si A, si B, si C gitu ya. Kalau memang kamu masih senang dengan pasangan kamu, maka kamu harus bisa menolaknya ya. Karena mungkin saja kalian ini diblokir, itu mungkin ada permasalahan seperti ini juga. Oke, di sini yang dia mau kamu tidak usah bersedih. Di saat perpisahan terjadi, jika kamu introspeksi diri seperti itu dan kamu bisa mengikuti intuisi kamu di situ, apa sih sebetulnya yang kamu mau dari hubungan ini? Nah, kalau kamu sudah ada jawabnya, maka kamu tidak boleh bersedih ya, itu kemauan dia. Dan di sini kamu harus tetap ada kemauan yang kuat bagaimana di dalam hubungan ini tetap baik. Yang diharapkan dari kamu, kamu masih tetap mau berjuang dengan dia, atau kalau kamu masih mencintai dia, kamu diharapkan mau berjuang ya, mau berjuang buat dia. Seperti itu. Mungkin saja dia ini tipe orang yang licik, tipe orang yang tidak ada keberanian, tipe orang yang pendiam, sehingga pasangan kamu ini tidak bisa mengutarakan kata-kata atau tidak pandai merangkai kata-kata untuk bagaimana sih mencurahkan perasaannya, mencurahkan isi hatinya seperti itu. Sehingga kalau terjadi kamu menemukan orang-orang seperti ini, tentunya kamu yang harus berjuang ya. Harus berjuang, harus peka apa yang dia mau. Jadi kamu harus peka. Kalau seperti ini reaksimu bagaimana? Nah, itu kamu harus peka. Jadi kalau kamu punya pasangan seperti ini dan kamu tidak peka, maka tidak akan ada titik temu. Karena yang dimau adalah kamu yang mau berjuang, kamu yang harus
aktif menghubungi dia, aktif mendekati dia, kemudian aktif komunikasi seperti itu. Jadi dia ini menunggu reaksi kamu, kurang lebih seperti itu. Jika memang model-model orang kayak begini ini, kalau kamu diam ya dia diam malahan gitu ya, karena orang model-model kayak gini ini tidak apa ya, tidak inten gitu ya. Jadi orang itu ibaratnya menunggu bola kayak gitu aja gitu ya. Jadi kalau ada bola datang ya baru dia pegang kayak gitu ya, sama dengan itu. Kalau ada kabar dari kamu dia baru respect gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Ini model-model yang orang laki-laki yang model atau perempuan yang kayak gitu ya. Nah ini bagi yang slow, bagi yang orang enjoy enak itu sih tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Kita sama-sama berjuang, sama-sama. Oke lah kamu begini, kalau orang terbuka kan asik ya, apa yang dimau, apa ini jelas di depan gitu ya. Kalaupun diblokir ya jelas kamu udah tahu gitu ya. Oh bermasalah ini kemarin kenapa aku diblokir, nah udah jelas. Nah kalau orang pendiam kan tiba-tiba blokir, apa sih kesalahan kok tiba-tiba diblokir. Nah itu mungkin ada sesuatu yang tidak disenangi, mungkin ada yang menyinggung perasaan tetapi dia tidak mau mengutarakan gitu ya. Contoh nih kalau ada yang menyinggung perasaan, kamu ngomong gak enak, kemudian kalau dia itu tipe orang pendiam, tipe orang yang betul-betul apa ya, dia itu lebih banyak tidak aktif, itu lebih banyak orang-orang kayak gini nih langsung main blokir gitu, jadi main aman gitu ya. Beda dengan orang terbuka gitu, aku nggak suka nih sama kamu, sikap kamu kayak begini, nah langsung diblokir. Nah udah tahu berarti dia tidak suka dengan sikap kamu yang seperti itu. Nah kurang lebih kayak gini ya, dan ini yang dia mau dari dia ya. Oke, kemudian di sini ada sebagian yang ini ya, apa yang dimau dari kamu, apa yang dimau dari kamu harus bisa berubah dari kemarin yang sikapmu yang mungkin kurang baik bisa mengarah ke lebih baik ya. Terutama kalau memang sahabatku atau teman-temanku yang minta maaf ini seorang yang petualang ya, petualang ini dia mengharapkan kamu tuh berhenti petualang gitu ya, berhenti petualang ya. Kalian ada sebagian yang memang berdileng dengan orang yang lebih muda usianya seperti itu, dan yang dia mau dari kamu ini, orang ini kamu bisa mencintai dirimu sendiri seperti itu. Jadi kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Jadi di saat dia tidak ada di dekat kamu, dia berharap kamu bisa mencintai dirimu sendiri juga ya. Jadi contoh nih, merawat diri, kemudian bersolek yang cantik kalau cewek, kalau cowok ya berdandan yang cakep, yang wangi kayak gitu ya. Lebih arah seperti itu. Dan kamu saat berjeda dengan orang ini, yang dia mau kamu fokus pada diri kamu, karir, keuangan kamu, juga kamu merawat diri itu ya. Dan diharapkan dia saat dia nanti datang ke kamu sudah kondisi sukses, kamu juga kondisinya sudah happy gitu ya, dan juga sudah cakep. Itu yang dimau dari dia ya. Dan itulah kenapa nanti dia akan datang buat kamu. Ada sebagian memang kalian ini itu tadi ya, memang petualang, terus masih muda usia, sehingga kalian ini baik kedua-duanya ini merasa apa ya, masih labil, kemudian emosinya masih tinggi, kemauannya keras. Kalau anak muda itu kan lebih cenderung kemauannya keras, kalau minta sekarang kayak gitu. Jadi lebih arah ke agak sensitif juga. Ada juga yang memang bersikap kekanak-kanakan bisa juga. Nah ini juga dia yang diharapkan kamu jangan bersifat kekanak-kanakan, mencoba bertanggung jawab, mencoba harus lebih apa ya, lebih dewasa begitu menyikapi kehidupan,
menyikapi keadaan gitu ya, agar kedepannya bisa lebih baik ya. Oke, dan ini dia mengharapkan dari kamu juga agar kamu bisa stabil dengan dia, seperti itu dia yang diharapkan, bisa stabil dengan dia dan kedepannya bisa bahagia ya. Ini yang diharapkan dia dari kamu ya. Oke ya, kemudian sekarang kita korek ya. Kapan dia akan membuka blokir kamu? Itu tadi sesuatu yang diharapkan dia dari kamu ya sahabatku ya. Oke, sekarang kapan dia akan membuka blokirnya dan akan menghubungi kamu ya. Kita ambil kartu. Kita shuffle dulu ya kartunya ya. Oke ya, kita shuffle kartunya dulu. Kapan dia membuka blokirnya dan menghubungi kamu lagi ya. Oke. Di sini ada Three of Wands. Oke, kemudian di sini ada Queen of Cups. Kemudian di sini ada Queen of Wands. Di sini ada Ten of Cups dan di sini ada Five of Swords. Oke ya. Oke ya, di sini kalau kamu tanya tadi, kami ulang, kalau kamu tanya kapan sih Cece dia akan membuka blokirnya dan kapan dia menghubungi aku. Oke ya. Di sini kalau bisa kita lihat dari kartu decknya, di sini ada Queen of Pentacles. Berarti dia betul-betul sekarang ini kondisi dia betul-betul lagi sibuk ya. Dia masih terfokus pada finansial dan karirnya ya. Karena ini tipe orang pekerja keras, jadi betul-betul dia kepingin nyaman, tenang, seperti itu. Dan dia pingin banget, ini ya, seperti nyaman ya, nyaman dengan keadaannya, betul-betul nyaman, kepingin dia ini di dalam karir keuangan ini tidak ada masalah. Itu yang saat ini yang dia hadapi. Dan saat ini memang kenapa dia memblokir kamu, ada sebagian dari kalian ini, dia ini memang ada orang ketiga. Orang ketiga itu bisa juga ini ya, orang ketiga itu bisa juga dia memang ada orang baru yang lagi intent dengan dia, sehingga kamu diblokir seperti itu agar fokusnya tidak terganggu oleh kamu. Ini juga bisa. Dan di sini dia sekarang ini lagi memantau kamu ya, keinginan untuk membuka blokirnya itu ada. Keinginannya ada, tetapi untuk dalam waktu dekat ini dia masih seperti ini. Jadi dia masih seperti sebentar-sebentar, nah kayak gitu ya. Dia masih kayak orang itu belum siap mental. Mungkin dia sekarang ini lagi berjuang gimana sih ada keberanian untuk segera menghubungi kamu seperti itu, tetapi dia masih ditahan untuk menghubungi kamu. Ada sebagian memang mungkin juga karena dia ini ada pengaruh dari keluarganya, sehingga dia juga kebingungan untuk menghubungi kamu, mencoba komunikasi dengan kamu, solusinya apa, jalan keluarnya gimana, kayak gitu. Ada sebagian yang mungkin berdilai dengan kamu, juga ada yang barusan menikah, sehingga dia sekarang ini lagi dekat dengan keluarganya, dengan mungkin pasangannya. Sebetulnya dia juga pusing ya, seperti ini. Belum menghubungi kamu itu pusing, karena dia mungkin kangen kamu, rindu kamu. Kalau jalan sama kamu itu nyaman, kamu yang membuat dia nyaman, kayak gitu. Dan seperti ini kondisi dia ya, jadi betul-betul dia pusing, walaupun dia sudah ada orang lain tadi dan memblokir kamu, tapi dia juga pusing gitu ya. Pusing karena yang dimau adalah sebetulnya kamu, dan kepingin bahagia sama kamu, tapi pada kenyataan yang dia hadapi sekarang adalah dengan orang lain, sehingga dia pusing. Ada sebagian yang memang dijodohkan orang tua,
sehingga dia juga pusing ya. Sebagian yang dijodohkan orang tua juga pusing. Kalaupun dia juga sama orang baru pilihannya dan dia bersama orang itu, ini juga dia lagi pusing nih. Saat kamu melihat video ini dia lagi pusing. Dan ada sebagian dari dia mungkin kalaupun single masih single, itu dia juga kondisinya mungkin kalau lagi PDKT kemudian atau blokir kamu, ada masalah kamu juga dia pusing sama ya kondisi dia. Sehingga kalau yang masih single dia lebih dekat dengan keluarganya karena satu-satunya keluarganya yang bisa membuat dia tenang seperti itu. Nah, karena dia saat ini kondisinya tidak stabil dan dia pusing ya. Sebetulnya keinginan ada untuk menghubungi kamu, keinginannya kuat untuk menghubungi kamu, tapi dia ditahan karena satu, ada pernikahan. Dia mungkin yang berdilai dengan kamu, ada sebagian yang menikah, ada sebagian yang memang single sama single, ada sebagian kalian yang mengalami cinta segitiga, mengalami cinta segi empat, kayak gitu ya. Ada juga yang kalian ini mungkin suami istri yang mau bercerai sehingga dia blokir gitu ya. Ada sebagian yang ngambek-ngambekan gitu ya. Ini lebih arah ke itu, sehingga dia satu-satunya yang bisa bikin tenang itu cuma keluarganya. Dan saat ini dia pusing ya. Pusingnya apa aku blokir ini, aku buka atau tidak, tapi permasalahannya ruwet gitu. Sehingga dia lebih banyak menenangkan diri, gimana cara pikirannya dia tenang, pikirannya dia nyaman, itulah dia baru membuka hati apa yang harus aku lakukan. Kemudian kalau aku menghubungi ini nanti gimana. Nah ini dia harus ada tujuan jelas kalau menghubungi kamu. Jadi dia sebelum menghubungi kamu ini mencari jawaban atas dirinya, apa sih yang dia mau. Nah, kalau jawabannya ini dia kepingin lagi terkoneksi dengan kamu dan dia kepingin balikan sama kamu, maka dia segera akan menghubungi kamu. Jika tidak ada keinginan untuk menghubungi kamu, paling tidak kamu bisa menjadi teman, menjadi sahabat itu. Nah, ini dia masih mencari jawaban atas itu, sehingga dia harus kamu kasih ruang waktu berpikir, ruang waktu untuk dia introspeksi diri agar dia mencari jawabnya. Setelah mencari jawabnya ini ada, pasti dia akan menghubungi kamu. Dan kapan Cece itu menghubungi aku? Oke, saya akan tarik dari ini ya, dari energi dia. Mungkin tanggal berapa, bulan berapa begitu ya. Oke ya, saya bisa korek dulu ya. Kira-kira tanggal berapa dan bulan berapa, tahun berapa ya. Oke, ini nanti bisa di tanggal-tanggal ini ya. Oke, ada tanggal 22. Oke, jadi kalau sekarang kamu lihat video ini lewat dari tanggal 22 berarti bulan depan gitu ya. Oke, kemudian tanggal 6 atau bulan 6, tanggal 30. Kemudian tanggal 28. Jika kamu tanggal 28 ini belum dihubungi berarti bulan depan ya. Kalau bulan depan belum dihubungi, ini ada bulan 5 dan bulan 6 juga ada. Ini kalau orang yang egonya sangat tinggi itu terkadang kalau blokir ini waktunya lama. Bisa 1 tahun kayak gitu baru hubungi gitu. Pikirannya dia kayak udah betul-betul tenang, nyaman kayak gitu ya. Ini tanggal 31, tanggal 20, kemudian tanggal 2 atau bulan 2 gitu ya. Kemudian tanggal 13. Ini ya, coba bisa saya taruh di sini nih yang bulannya. Ini tanggalnya. Ini ya. Oke, ini yang bulannya saya taruh di atas ya. Bulan atau tanggal mungkin sama. Silakan lihat yang di atas kalau ini adalah tanggal-tanggalnya. Nanti kalau resonate bantu Cece untuk ini ya, untuk komen ya. Oke, kemudian bentar ya.
Mungkin usia dia 39, bisa juga ya usia dia 39, tanggal 16, kemudian mungkin bulan 10 atau tanggal 10. Oke, kemudian bulan 3 atau tanggal 3, tanggal atau usia 34, bulan 12 atau Desember atau tanggal 12. Kemudian mungkin usianya 32 orang itu. Oke, kemudian bulan 7 mungkin Juli ya. Oke, dan tanggal 15. Kemudian ada 8. Oke. Dan usia 38 ya. Mungkin ini usianya dan juga bulan dan tanggalnya. Silakan. Semoga dekat ya. Oke, ini nama-nama. Siapa tahu di antara orang yang berdealing dengan kalian dan yang memblokir kalian ini adalah nama-nama ini. Semoga cepat ini ya dibuka blokirnya ya. Ada C, ada A, ada L, ada T, ada B, ada U, kemudian ada K, ada R, ada I, ada J, ada V, ada O, ada V, ada X, ada M, ada O, ada C lagi, ada N, ada P, ada S ya. Dan di kartu decknya ada B ya. Oke sahabatku, ini adalah nama-nama juga yang mungkin berdealing dengan kamu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya, di sini ada Capricorn, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian Aquarius, Libra, Gemini. Ada Sagittarius, Cancer, Aries, Pisces, terus Leo, kemudian ada Taurus ya. Aquarius ya, oke. Ini nama-nama orang yang sedang kamu fokuskan dan juga ini ya nama-namanya dia, tanggal kapan dia akan menghubungi kamu. Ini adalah readingan untuk kamu, semoga membantu pencerahan dan semoga segera bisa dia membuka bloggernya dan segera menemui kamu. Oke sahabatku, untuk tip ya bagaimana dia ini bisa menghubungi kamu atau membuka blokirnya. Jadi kamu jangan tanya, Cece kapan sih dia itu membuka blokirnya. Usahakan kamu afirmasi ya. Afirmasinya begini, kamu jangan mengharapkan dia membalas chatting kamu kapan membuka blokir kamu. Jadi tentukan hati kamu dulu sebelum kamu afirmasi. Kamu yakinkan apa sih tujuan dia kalau dia membuka blokir kamu. Jadi jangan salah ya. Jadi lebih baik kamu sekarang ini terfokus pada titik aku harus menikah dengan dia. Satu, kalau memang kalian single sama single ya. Aku harus menikah sama dia. Itu doa kamu ya. Tuhan terima kasih, aku akan menikah dengan dia. Terima kasih Tuhan, aku menikah dengan si A. Nah kayak gitu. Itu tujuan kamu ke sana. Kalau tujuannya cuma membuka blokir aja, kemudian nanti kalau sudah tidak suka dia memblokir kamu lagi, kan percuma gitu ya. Jadi afirmasinya biar semesta alam ini merekam ya apa yang ada di pikiran bawah alam sadar kamu. Itu kamu coba afirmasi ya. Afirmasi, Tuhan terima kasih ini ya mungkin si A jadi jodohku menikah dengan aku. Nah itu afirmasinya, si A menjadi jodoh aku dan dia menjadi jodoh terbaikku. Nah terima kasih Tuhan. Nah gitu afirmasinya, harus positif. Terus kamu
Jangan melulu kapan Cece sekarang buka blokirku, sudah tuh buang pikiran-pikiran itu, berpikir positif ya. Terima kasih Tuhan, si A sudah membuka blokirnya. Terima kasih Tuhan, dia sudah menghubungi aku. Nah, dibalik itu ya. Dibalik, karena dengan berpikiran positif, kamu dengan dia ini sama energinya gitu ya, sehingga kalau kamu dan dia energinya sama, maka dia akan segera menghubungi kamu. Tetapi selama kamu masih berpikir negatif, kapan ya aku dibuka blokirnya, kapan ya aku dihubungi dia, kapan-kapan ya kapan-kapan, karena yang kamu remote dari semesta alam itu kata-katamu kapan-kapan ya kapan-kapan gitu ya. Jadi tidak tentu gitu ya. Jadi kalau kamu berpikir ya mungkin dalam 1 menit, setengah menit lah kamu berafirmasi, pagi, siang, malam, bebas terserah. Jadi pikiran kamu harus kamu balik. Terima kasih ya si A, kamu sudah menghubungi aku, sudah mencintai aku, sudah WhatsApp aku, sudah telepon aku, terima kasih, I love you gitu. Nah itu energi dia kan positif, energi kamu positif, jadi apa? Jadi akan terkoneksi cepat. Itu tip untuk gimana yang diblokir ini dia segera menghubungi kamu ya. Cece bisa dilakukan berapa? Coba lakukan dari sekarang sampai 30 hari ke depan. Saya yakin akan ada perubahan ya. Kalau kalian lagi ngambek-ngambekan, so pasti dia akan segera membuka blokirnya dan akan menghubungi kamu. Bagi dia yang mungkin sudah menikah pun juga sama, dia akan menghubungi kamu, telepon kamu. Nah, sekarang tentukan sebelum kamu afirmasi itu tentukan ya. Jadi kamu maunya apa dengan dia. Kalau cuma kepingin bersahabat aja ya wis oke, kamu afirmasi seperti itu. Kalau kepingin kamu menikah sama dia ya afirmasinya harus seperti itu gitu ya. Nah ini tip juga dikasih tip Cece gimana sih cara kamu bisa menarik energi dia biar dia menghubungi kamu, biar dia telepon kamu dan dia biar segera baikan sama kamu. Dan kalaupun kalian mungkin menjalani cinta segitiga, cinta segi empat pun kalian akan terkoneksi dan tentukan ini ya. Mungkin kamu hanya sekedar menjadi teman, menjadi sahabat ya, tentukan yang penting kamu afirmasi seperti itu. Jadi jangan ditanyakan lagi, hapus di dalam remote kalian kapan, itu sudah ndak usah ya. Jadi yang kata kapan itu sudah dihapus, ganti terima kasih Tuhan dia sudah menghubungi aku, dia sudah telepon aku, terima kasih Tuhan dia cinta sayang aku, I love you. Nah gitu ya. Oke, ini tip semoga kamu bisa lakukan. Kalau nanti 30 hari banyak yang resonate, silakan komen dan komen-komen kalian akan saya ini ya saya baca ya. Dan juga nanti banyak tip-tip lain setiap ada readingan, nanti saya kasih tip gimana cara mengatasi masalah untuk hubungan kalian agar kalian juga terbantukan oleh readingan ini. Oke, terima kasih sahabatku. Selamat siang. Like video ini, komen ya kalau resonate dan juga bantu merekomendasikan Cece Tarot dan Cece Tarot 2 kepada teman-teman kamu agar Cece Tarot makin digemari sama orang-orang ya. Dan juga sahabatku yang di luar negeri jangan lupa teman-temannya juga direkomendasikan Cece Tarot atau Cece Tarot 2 yang zodiak ya, khusus pembacaan zodiak. Silakan rekomendasikan kepada teman-teman yang baik yang di luar negeri juga agar Cece Tarot juga di luar negeri bisa dikenal ya. Terima kasih karena tanpa support kalian Cece Tarot tidak akan ada apa-apanya. Karena dengan dukungan kalian Cece Tarot bisa berkembang. Terima kasih. Salam kenal juga bagi sahabatku yang baru gabung. Semoga kalian selalu setia dengan channel Cece Tarot. Jangan lupa ya, bunyikan loncengnya apabila nanti Cece Tarot tayang, maka kalian akan bisa melihatnya lebih awal. Terima kasih, salam dari Cici, bye-bye.